Berawal dengan nama HKBP Pejuang Jaya, nama tersebut dirasa kurang representatif pada saat itu, melihat anggota jemaat yang masih perlu memperjuangkan kegiatan ibadah dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga, terdapat perubahan nama menjadi HKBP Pejuang yang memaknai jemaat yang masih berjuang untuk mendirikan gereja. Awal mula jemaat HKBP Pejuang tidak bisa lepas dari sejarah dan perjuangan pendiri gereja pada saat itu. Terbentuk pada tahun 1989, 8 keluarga sepakat untuk membentuk sekolah minggu di rumah Sintua R. Pasaribu almarhum Boru Haryanja di perumahan Pondok Sani. Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan sekolah minggu berjalan dengan lancar dan keluarga tersebut sepakat untuk melaksanakan kebaktian ibadah pertama pada tanggal 17 Desember 1989 di rumah Amang F. Panjaitan SH. Dimulai dari ibadah tersebut, dengan jumlah jemaat sekitar 50 kepala keluarga, terbentuklah gereja HKBP Pejuang yang pada saat itu merupakan pagaran dari HKBP Jatinegara. Ada satu orang jemaat daripada HKBP Pejuang yang rela mau menyumbangkan rumahnya untuk HKBP Pejuang hampir 2 tahun. Ya, ada beberapa tempat kebaktian, tapi yang saya pikir dari sini, yang intinya yang paling lama lah, yaitu rumah dari Amang Sitanggang, Guru Takuburu. Iya, yaitu Eda daripada si Siori. Ya, kalian kenal. Yang ngasih tahu. Nah, jadi Amang itu sudah almarhum karena sakit. Tinggallah inang itu, Guru Takuburu. Dan bahkan dia memberikan sumbangan, bukan hanya rumahnya dipakai, dan dia juga memberikan sumbangan, memberikan sebagian daripada rezekinya ke HKBP Pejuang, juga menyumbangkan tenda. Beliau sangat respon dan termasuk jemaat yang paling berkorban untuk HKBP Pejuang. Itu tidak bisa melupakan itu. HKBP Pejuang sempat melewati peristiwa pilu, di mana ancaman dan kebencian terhadap anggota jemaat dilontarkan oleh warga sekitar gereja. Seperti pada tahun 1989, rumah kontrakan yang menjadi tempat ibadah sementara diancam untuk dibakar. Begitu juga yang terjadi pada tahun 1990, 1991, 1992 hingga puncaknya pada tahun 2000. Pada tahun tersebut, gereja yang terletak di Ruko Taman Harapan Baru didatangi massa yang mengancam untuk membakar tempat ibadah. Di saat yang sama, sedang diadakan ibadah sekolah minggu yang dihadiri sekitar 50 anak. Suasana yang tidak kondusif membuat tangis anak-anak sekolah minggu pecah. Hal ini menjadi momen yang tidak terlupakan bagi Sintua Sitohang yang pada saat itu sedang bertugas. Dan mereka mengatakan, bakar, bakar, bakar. Nah, semua anak-anak semua sekolah minggu pada waktu dalam kebaktian, kurang lebih ada 50 orang, yang lumayan banyak. Mereka semua trauma dan menjerit, semua menangis. Saat Amang merinding. Itulah yang paling sedih, yang langsung saya lihat. Anak-anak sekolah minggu pada menangis semua. Itulah peristiwa yang keempat yang dialami oleh anak-anak sekolah minggu itu. Nah, pada waktu itu Amang Sianipar sebagai ketua Perhimpunan Umat Kristiani di Harapan Indah, dia pun diambil dari rumahnya pada waktu itu malam-malam. Nah, di depan massa, di depan daripada pemerintah setempat, Amang Sianipar dipaksa untuk menandatangani surat yang sudah dipersiapkan oleh massa supaya
HKBP Pejuang dan Katolik tidak boleh lagi mengadakan kebaktian. Tetapi pada waktu itu Tuhan masih melindungi dan memberikan kebijaksanaan kepada Amang Sintua Sianipar. Dia mengatakan, saya tanya dulu majelis. Dari situlah dia kabur dan dia tidak balik lagi. Setelah cukup menguras waktu dan tenaga untuk mencari tempat ibadah baru, pada tahun 2000, Gereja HKBP Pejuang yang sudah mengalami perkembangan jumlah jemaat menjadi 350 kepala keluarga, menyewa rumah di Blok F Harapan Indah selama 2 tahun, sampai pada akhirnya pada tahun 2002, jemaat HKBP Pejuang membeli bangunan dan pindah ke lokasi gereja saat ini. Seiring dengan makin dewasanya usia gereja, pada tahun 2014 HKBP Pejuang diresmikan menjadi HKBP Resort Palmarum oleh Pendeta William Simarmata dengan peletakan batu pertama oleh Sintua Sitohang dan Sintua S.M. Sianipar. Tahun demi tahun dilalui dengan berkat Tuhan, sehingga HKBP Pejuang bisa berkembang dengan peningkatan fasilitas infrastruktur gereja seperti pengadaan gedung sekolah minggu pada tahun 2013, konsistori dan ruang serbaguna pada tahun 2017, serta perkembangan jumlah jemaat yang mencapai 600 kepala keluarga pada saat ini.